Kayak tapi ya udahlah gitu. Tapi gini kan, kita tetap harus menghargai Ya, agama dan kepercayaan orang lain. benar. Ya, kan kita hanya melihat dokumen-dokumen. Kalau menurut kita yang begini bisa kita tidak bisa menerima, ya itu hak kita. Orang lain yang masih mau menerima, itu juga hak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya kedatangan tamu yang dulu pernah berapa jam ya dulu kita ngobrol ya? Lama gue. Assalamualaikum Krisan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Pemain biola nasional ya. Nasional ya benar ya. Apa ibu kota? Ibu kota. Alhamdulillah, Krisan ini yang dulu pernah datang ke sini. Terus kita diskusi tentang Bible lah ya. Iya, Bible. Alhamdulillah waktu itu diskusi setelah sekian jam bersyahadat. Nah, sekarang sudah jadi muslimah ya. Waduh, udah berhijab pula. Alhamdulillah. Gimana? Ada kesulitan-kesulitan apa enggak setelah syahadat itu? Kesulitan pasti ada kan. Kayak meninggalkan ajaran yang lama itu sih yang susah kalau menurut aku pribadi. Jadi itu baru-baru gitu? Iya, baru-baru. Merasa kehilangan atau gimana enggak? Kehilangan enggak. Lebih tenang lagi. Oh, tenang. lebih pasrah gitu loh. Maksudnya kayak kalau dulu kan kayak terlalu secara manusiawi banget. Kalau sekarang kayak ya udahlah ini jalannya Allah ya udah gitu. Lebih gitu. Gitu ya. Terus setelah syahadat waktu itu nggak langsung ngasih tahu mama? Nggak langsung. Berapa lama dari syahadat ngasih tahu mamanya? Berapa bulan ya? Berapa bulan? Emang 2 bulan ada kali ya? 2 bulan enggak langsung dulu. Tapi masih tinggal sama mama? Masih tinggal sama mama. Nah terus sholatnya? Sholatnya ngumpet-ngumpet? Ya awal-awal. Ngumpet-ngumpet? Awal-awal di ini sholatnya di rumah? Di rumah pernah. Di kamar kunci gitu? Iya. Nah terus mama nggak ngelihat kayak mukena atau sajadah gitu nggak? Aku taruh. Diumpetin? Iya. Masih aku itu dulu. Boleh cerita dong Krisan waktu baru-baru menjadi seorang muslim, terus belajarnya gimana? Ada kesulitan nggak belajarnya? Kalau awal-awal tuh kan pasti waktu itu banyak yang tahu kan. Teman-teman tahu, kerjaan juga pada tahu ya kan. Jadi lebih bingung sih karena langsung gitu pada ngasih tahu ini. Jadi nangkepnya bingung nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Mungkin benar semua kan. Tapi kayak ini tapi sisi lain ini ada yang ini. Jadi beda-beda semua gitu kan. Apa contohnya doa iftitah? Ya, pasti kan? Ada itu juga, ada yang cara sholat gitu. Cara sholat mungkin ada sedikit perbedaan. Terus kayak lebih ke doa-doa gitunya sih yang agak nasab-nasabnya gitu. Nasab apa? Kan nasab sama mazhab sih yang Syafi'i. Mazhab ya. Kalau nasab itu keturunan. Ya mazhabnya kayak gitu-gitu kayak. Lu kan udah dikasih buku itu kan? Udah itu. Terus kayak bingung kan. Jadi aku juga nanya-nanya ini mazhab ini yang mana mazhabnya gitu. Kayak mendingan ikutin yang di buku itu aja. Ikutin buku itu. Iya. Nanti kalau udah lancar, udah kita misalnya mau meluaskan wawasan boleh, biar nggak bingung. Nanti kalau udah yang ini kok beda-beda, nanti malah jadi pertanyaan. Iya sih benar. Di kantor ada kesulitan? Enggak lagi, pada senang. Makan-makan dong? Enggak, cuma kayak beli selamat kayak. Kirain makan-makan gue nggak diajakin. Apa ya? Teman-teman pada seneng ya, teman-teman kantor ya. Terus jadi setelah 2 bulan baru kasih tau mama. Setelah 2 bulan baru kasih tau. Ini yang kita pengen denger tuh gimana setelah kasih tau mamanya. Kalau senang-senang mah biasa gitu lah ya. Iya. Nah, yang kita pengen denger reaksi mama gimana waktu pertama tahu. Jadi sama karena mikirnya tuh 2 bulan kan, jadi mikir maksudnya kosakata yang benar, yang baik, yang nggak nyakitin gimana itu tuh yang agak susah kan. Terus habis itu waktu itu tuh ngomong sama ibu tuh kayak reaksinya diem doang. Jadi aku diem aja. Kayak nggak ada respon gitu kan. Kan samperin ke kamar terus kayak Bu, aku udah
mau ngasih tahu kalau aku udah pindah, aku bilang kayak gitu. Pindah kemana gitu? Terus Pindah rumah ya? Oh, kalau ibu dikasih tahu ibu diem. Ibu diem dan Mukanya gimana? sedih pasti. Sedih. Pasti sedih lah, maksudnya kayak anak cewek. Ya kan kakaknya udah masuk Islam Kakaknya duluan. udah Sekarang anak perempuannya. anak perempuannya terus habis itu pindah gitu kan. Jadi kayak raut mukanya sedih sih. Cuman pas aku ngomong aku juga bilang minta maaf intinya. Minta maaf kalau nggak sesuai ekspektasinya gitu kan, sebagai seorang ibu aku bilang kayak gitu. Minta maaf kalau buat sedih, tapi aku udah belajar, aku udah nyari tahu, aku udah bertanya juga gitu loh. Jadi kayak udah habis itu sedih, terus nggak kontak, nggak ada, maksudnya nggak ada obrolan selama beberapa hari gitu. Oh gitu. Jadi kayak benar-benar kayak ya udah deh. Terus habis itu ya udah lagi kosong, lagi libur, ajaklah keluar, baru dia mau gitu. Oh gitu. Jadi tapi selama itu tuh nggak lost banget tuh. Ada yang ketahan gitu. Ada ya, jadi kayak nggak ada obrolan lah jadinya, karena mungkin aku juga nggak berani kan, karena dia kan nggak ada pertanyaan balik kan. Jadi udah siapin tuh kalau misalnya udah. Oh, mama nggak nanya-nanya apa? Nggak ada nanya apapun, Cuma jadi diem aja. coba kayak lihat set gitu kayak udah gitu, lebih gitu. Cuman sekarang setelah udah ajak jalan, ajak ini udah kayak biasa, udah lebih baik. Udah diajak ngopi. Udah diajak ngopi pasti. Ajak ngopi, ajak makan, ya aman. Alhamdulillah. Sekarang berarti mama udah nggak terlalu sedih dong. Alhamdulillah sih udah nggak begitu sedih. Belum nanya-nanya tapi. Nah dia tuh nggak ngebahas gitu kok. Oh nggak mau ngebahas. Di rumah nggak bahas. Nggak bahas. Kakakku dulu juga nggak ngebahas juga. Oh, gitu? Nggak dibahas juga. Iya jadi kayak ya udah lewat gitu aja. Iya gitu dong. Ya artinya nggak sampai yang ada yang begini. Belum lama lah perempuan juga dari Kudus kalau salah. Ketika ibunya tahu bahwa si anak ini mau masuk Islam, si ibu ini seolah-olah kayak ya udahlah gue sakit aja lah, gue mati aja lah gitu. Gitu. Ada yang begitu. Gitu. Ini nggak sampai begitu kan? Enggak. Kirain. Enggak nyampe untungnya. Terus saudara-saudara yang lain, artinya misalnya dari keluarga ibu gitu udah pada tahu. Kalau keluarga ibu baru Bude doang. Jadi Bude. mungkin ibu ceritanya ke Bude kan ya, waktu itu aku ceritain. Jadi kayak abis aku ngasih tahu kayaknya besoknya atau lusanya Bude ngechat aku gitu, kayak San kok kamu gini gitu kan, kayak kok kamu durhaka sama ibumu. Kasarannya gitu loh, kok buat ibu sedih lagi padahal ibu kan ini ke kamu, bilang kayak gitu. Terus kayak tapi ya maksudnya kayak lah aku kan nyari tahu sendiri, durhaka kan maksudnya kita kan berbakti sama orang tuh wajib gitu kan, apalagi di Islam gitu kan. Betul. Jadi kayak yang penting aku ngelakuin yang terbaik buat ibu dulu deh gitu. Baik sama ibu, yang penting berbakti sama ibu gitu. Yang penting ke ibunya, lagi fokus ke ibunya dulu sih kalau aku sih. Budenya nggak marah-marah? Marah-marah. Oh marah-marah? Marah-marah di chat. Oh marah-marah di chat? Di chat. Nggak telepon? Nggak telepon. Terus ngasih ayat nggak? Enggak. Oh enggak? Nggak ngasih video? Pengen tak kasih sih. Bukan, maksudnya budenya ngirim video nggak ke? Oh udah enggak. Awal-awalnya ngasih? Awal-awalnya ngasih, sebelum aku bilang tuh kemarinnya ngasih tuh video apa? Video kayak ini khotbah. Nggak khotbah, malah bisa jadi pesantren pindah ke Katolik gitu-gitu. Kayak video-video kayak gitu kalau Bude. Pokoknya pindah-pindah gitulah intinya kalau Bude. Orang ya pindah agama. Ya sebenarnya kan orang pindah agama kan hal yang biasa ya kalau di negara Indonesia ya. Karena negara Indonesia kan tidak melaksanakan atau menerapkan syariat Islam. Jadi hal-hal seperti itu kan biasa. Setiap warga negara kan dijamin haknya. Iya. Sama Undang-Undang Dasar 1945. Udah kasih tahu ke mamanya yang undang-undang itu? Belum kasih tahu. Cuman kayaknya nanti aku harus menyiapkan mental saat liburan. Kenapa tuh? Kalau misalnya ada pertanyaan dari keluarga besar kan, maksudnya kan pasti ke Jogja gitu kan. Jadi kayak oh ya nanti ya silakan dilihat aja gitu. Oh berarti keluarga besar ke sana di Jogja. Keluarga besar dari ibu. Kalau liburan pasti ke sana. Liburan pasti ke sana. Itu. Nah nggak tahu nih, keluarga besar sih baru yang respon baru Bude doang. Baru Bude. Baru Bude. Yang lainnya belum. Ya. Tapi kan maksudnya responnya kan hanya respon yang bukan melarang kan? Bukan melarang sih. Hanya mungkin seperti ungkapan kekecewaan gitu. Iya, sikapnya kekecewaan gitu. Bude berarti belum ngajak ngobrol lagi sama Bude? Belum diajak ngobrol lagi. Datengin aja, nggak apa-apa.
Jelasin aja. Jelasin aja pengen sih kayak biar ini juga kan. Iya, jelasin aja alasannya apa. Apa namanya? Apa yang membuat meninggalkan yang lama sekarang masuk agama yang baru. Saya juga sering dapat tamu apa namanya? Tamu dari misalnya keluarga muslim yang mungkin ada anaknya yang mau keluar dari Islam masuk agama lain. Saya juga bilang sama keluarga muslim itu bahwa setiap warga negara itu haknya dijamin sama negara, ya boleh memilih agama apa aja boleh. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang gitu anaknya sampai pindah agama sampai begitu. Jadi ya sebenarnya bebas aja kan, ada 6 agama di Indonesia yang diakuin kan. Iya. Itu diberi kebebasan penuh, hak penuh, itu hak asasi loh padahal. Ada orang tua yang mungkin bilang begini, udah dari kecil dilahirin, dikasih makan, disekolahin. Budeku. Oh bude begitu. Ngomong gitu. Terus gimana? Kamu udah diiniin, disekolahin sampai sarjana, tapi kamu malah kayak gini, digituin kan. Iya. Nanti ada yang bilang begini, ninggalin agama orang tua. Kan gak ada agama orang tua. Agama orang tua kan gak diakuin di Indonesia ya. Yang diakuin kan cuma 6 ya. 6. Gak ada agama orang tua. Ya tapi maksudnya orang tua tuh maksudnya meninggalkan daripada agama yang dianut orang tua. Itu dianggapnya masih ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa itu adalah hal yang durhaka gitu. Iya. Padahal kan bukan begitu ya. Durhaka kan bukan gitu. Agama gitu. Terus ada pengalaman apa lagi? Apa lagi ya? Belajar sholatnya gimana belajar sholatnya? Nah, waktu seminggu pertama gitu. Seminggu pertama susah. Oh, susah. Jujur ya. Maksudnya bukan susah sih, maksudnya lebih ya. Ini agak sini. Oh. Terus? Jadi awal-awal ya karena masih bingung, jadi kayak aku salah step sih kayaknya aku kalau aku hitungannya, kayak aku malah baca kayak aku mikirnya tuh kayak harus hafalin dulu baru bisa sholat. Gitu aku mikirnya gitu. Jadi kayak aku ternyata nggak harus sambil baca bisa, sambil dengerin bisa. Jadi aku menemukan caranya, jadi aku sambil nonton YouTube. Kan ada tutorial ya di YouTube kan, sama bacaannya sama artinya. Jadi aku kayak oh ya nanti kalau sholat ini aku searching sholat ini gitu. Jadi aku oh ya bisa. Cuman kalau untuk awal-awal susah itu lebih ke ini sih, kayak misalnya kayak celetukan kita sehari-hari. Kalau aku kayak misalnya apa ya, misalnya lagi itu kan biasanya nyebut nama ya Tuhan ini gitu kan, ya Tuhan Yesus gitu. Karena kan kayak ya ampun gue udah Islam nih, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi meninggalkan yang sehari-harinya kalau aku yang lebih agak sulit sih gitu. Puji Tuhan. Puji gitu. Tuhan ya. Haleluya. Jadi terus misalnya kayak doa makan, doa tidur gitu-gitu kan harus beda lagi kan. Nah itunya diapalin, doa jalan kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita susah menghafal doa-doa untuk misalnya bangun tidur, atau misalnya untuk masuk kamar mandi atau doa makan, misalnya masih susah menghafalkan, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling singkatnya cukup Bismillah aja boleh. Bismillah. Gak apa-apa, itu ada kok, boleh kok. Yang penting setiap kegiatan kita, setiap amalan kita, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah, insya Allah itu jadi amalan soleh. Itu ada pahalanya. Jadi nggak harus yang doa, misalnya belum bisa hafal, bisa pakai itu dulu. Kalau belum hafal dengan doanya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau susah juga, ya paling singkat boleh dengan Bismillah. Gitu nggak apa-apa. Oke. Ya, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, mau makan, mau kerja, mau ngajarin orang, mau ngeles atau apa, semua diawali dengan Bismillah. Mau jalan, misalnya mau naik motor atau naik mobil, cukup dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti kita nggak baca. Kita coba-coba terus hafalin. Tetap coba hafalin dulu gitu. Al-Fatihah udah lancar dong. Alhamdulillah. Terus doa-doa pendek, surat-surat pendek udah hafal. Surat pendek lumayan sih. Sudah berapa? 20? Banyak kan ya? Belum. Dikurangin 0 ya. Baru 2. Yang buat sholat. Jangan 2 lah, tambah lah. Paling cepat kalau mau cepat hafal, denger. Iya denger. Paling cepat. Iya sih. Beneran. Coba. Misalnya lagi di jalan, dengerin. Surat-surat pendek. Iya. Jadi itu nanti akan menjadi sebuah
irama yang masuk ke dalam ingatan kita. Itu cepat kalau kita dengar. Dibanding dengan kita di rumah baca, hafalin. Malah itu ya. Dibantu dengan pendengaran. Dengan dengar. Ketika kita di jalan atau lagi apa misalnya kerja yang nggak memerlukan mendengar sesuatu sambil dengar. Sambil nyetir motor. Ya tapi jangan kenceng-kenceng ya. Ntar orang ngelakson nggak dengar. Itu kan. Beneran itu dengan dengar lebih cepat. Iya. Tapi kan juga udah mulai belajar Iqra kan. Udah mulai. Sambil diperhatikan bacaan begini hurufnya seperti apa, tanda ini bunyinya apa, gitu-gitu aja lah. Iya. Tapi paling cepat dengan mendengar. Paling cepat ya. Mendengar. Nanti juga ini kan sedang Al-Fatihah sudah, bacaan sholat sudah, surat pendek sudah 2 ya. Atau baru dua lah ya. Baru 2 deh. Usahain hafalin ayat kursi. Oh, ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu yang disebut dengan ayat kursi. Ya. Ayat kursi ini itu akan berguna pada setiap saat lah. Ya. Nanti coba aku. Itu bisa melindungi kita dan segala macam lah. Nanti bisa dibaca manfaat apa aja gitu untuk ayat kursi. Ya, jadi sambil bacain surat-surat pendek. Sekalian ayat kursi jangan ketinggalan. Ya. Sambil denger aja. Beneran dari rumah ke kantor berapa menit? 30-an. 30 menitan. Wah, itu udah berapa kali dengerin ayat kursi. Bener. Kalau sambil denger pasti cepet. Cepet nih nanti. Sambil denger sambil kita juga melafazan. Jadi iya sih cepet itu. Benar. Mungkin ada hafal beberapa lagu kali ya. Apa? Lagu pasti ada hafal kan? Lagu ada. Kenapa hafal? Karena denger kan? Itu. Karena dengar. Jadi dari denger masuk kita hafal, terus sambil kita perhatiin huruf-hurufnya. Apalagi guru musik pasti lebih cepat. Tinggal cari yang lantunan Qori siapa yang paling disukai gitu. Nah iya, benar itu. Cari aja banyak itu pilihannya. Ada banyak, benar. Banyak. Itu nanti bisa istilahnya kalau cocok dengan iramanya cocok dengan kita, masuknya juga lebih cepat. Oh, berarti itu pribadi sendiri. Iya. Ada yang mungkin seneng dengan yang agak dipanjang-panjangin, ada yang mungkin dengan pendek, tergantung selera. Gitu. Selera masing-masing ya berarti. Ini berarti masih ngajar itu biola masih. Yang diajar itu anak-anak umur apa sih? Anak-anak SD biasanya mulai. SD dari kelas 2 ada, kelas 4. Oh, berarti dari umur 7-8 tahun gitu ya. Sampai kuliah juga sempat ada. Wah, keren ya. Gitu. Dulu memang sekolah atau apa untuk biolanya itu memang sekolah? Iya, tapi tadinya dipaksa. Oh, dipaksa? Sama mama? Sama bapak. Oh, bapak. Oh, bapaknya pemusik juga? Hobi dulu. Bapak dulu hobi musik, terus pengen belajar biola. Gengsi kan. Karena maksudnya gengsi udah tua les gitu loh. Terus anaknya yang disuruh les, terus aku selesai les di rumah ngasih tahu bapak gitu. Jadi dulu sengaja maksa anaknya les biola atau sekolah biola supaya kalau di rumah bisa mainin buat bapak gitu. Iya. Bapaknya belajar juga. Alhamdulillah ya, sekarang bisa buat cari nafkah ya. Amin. Selain itu ada pengalaman apa gitu selama menjadi muslim? Pengalaman, aku malah lagi bingung. Hah? Kok bingung? Apa yang bikin bingung? Kayak lebih kayak banyak yang ngasih, maksudnya kayak kajian gitu loh. Maksudnya kayak kajian tuh kalau untuk awal-awal gitu, maksudnya kita ikut dulu kah atau gimana gitu. Terus lebih pengen nanya kayak gitu sih, kayak kajian tuh penting gak gitu. Terus habis itu kayak, terus kan habis itu banyak tuh kajian dari ustadz siapa kayak yang soalnya waktu itu aku sempat nonton YouTube yang tentang kajian gitu, tapi kayak bahasanya terlalu tinggi. Jadi itu aku malah bingung gitu. Terus kayak jadi malah kayak, ini harusnya gimana, awalnya stepnya gimana gitu. Lebih gitu sih. Kalau saran saya, nonton atau dengerin kajian ustadz-ustadz yang boleh dikatakan yang paling populer gitu. Yang populer tuh. Yang paling banyak ditonton orang. Ya, contoh misalnya kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ya. Ikutin itu dulu aja. Tonton sebanyak-banyaknya video-video ustadz-ustadz tersebut lah. Saya menyarankan dua itu dulu ya, dengerin itu aja dulu dua-duanya. Waktu itu nonton Adi Hidayat nggak nyampe. Ustadz Adi Hidayat nggak nyampe gimana?
kayak bingung gitu loh. Kan sebenarnya bagus ya kan, dia detail banget kan, cuman kayak ini maksudnya kemana itu jadi belum masih ada yang kosong gitu loh. Kalau aku kayak ada masih celah-celah yang kita nggak tahu gitu ya. gitu Nggak apa-apa telan aja dulu. Nonton dulu aja. Telan aja dulu sambil baca-baca. Misalnya ada pertanyaan, googling aja. Biasanya kalau di googling itu rata-rata sudah ada jawabannya gitu nanti. Di situs-situs kan biasanya situs-situs Islam, biasanya tuh banyak sekali dibahas. Dan rata-rata yang nongol duluan itu biasanya yang sama dengan yang dibawakan dalam kajian biasanya. Kecuali kalau ada masalah yang spesifik banget gitu. Nah itu baru mungkin pendapatnya beda-beda. Tapi jangan khawatir. Kan istilahnya kapan aja bisa WA saya atau WA Ustadz Agus atau WA guru ngajinya. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Namanya kita orang baru ya. Jangan. Gini, lebih baik yang namanya orang belajar itu ada gurunya. Kalau kita belajar sendiri, nanti takutnya malah jadi bingung karena banyak pendapat gitu. Paham. Memang pendapat pasti ada yang berbeda, tetapi perbedaan itu mudah-mudahan tidak sampai tidak sampai merubah makna tauhid. Ya, tauhid di dalam Islamnya. Gitu ya. Tapi saran saya ikutin guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang paling banyak dulu. Yang paling banyak diikuti gitu lah. Itu aja dulu. Nanti kalau udah tahu, nanti kalau udah tahu mazhab ini gimana, itu nanti baru kita udah punya patokan gitu. Sekarang tahu nggak misalnya ikut mazhab mana? Syafi'i. Wah, itu udah tahu. Karena di Indonesia. Oh, keren, udah tahu loh. Nah, itu udah tahu. Ya nggak apa-apa, ya udah itu ikutin. Sambil baca-baca. Sebenarnya yang di buku ini sebenarnya udah cukup komplit kalau untuk fikih aja, untuk masalah sholat dan segala macam, buku itu udah cukup sebenarnya. Cuma nanti kan misalnya contoh urusan kewanitaan gitu kan, nanti ada khusus gitu. Fikih wanita ya itu. Carilah bukunya atau apa, belilah gitu. Di waktu luang bisa baca atau googling. Semua bisa dibaca lah. Bisa dicari informasi sekarang gampang kok. Di internet banyak. Cuman di internet juga hati-hati. Ya, ini umum. Itu boleh baca. Ada gitu. yang ada, nanti ada website yang memang khusus, yang punya kelompok khusus. Ada. Tapi biasanya kalau kita googling dengan satu topik tertentu, biasanya kan muncul di atas tuh yang umum. Yang umum dulu ya. Karena yang paling sering dibaca orang gitu. Oke. Sambil ini baca-baca Sirah Nabawi. Itu kayak buku Sirah Nabawi itu kisah tentang nabi-nabi. Oke. Belajar Qur'annya iya, baca Sirah Nabawinya iya. Jadi ketika nanti kita membaca ayat di dalam Quran, kita sudah tahu ini kisah apa. Itu sangat bagus buat kita buat pengetahuan ya. Refleksi lah kita. Itu ada film ya? Ada, film juga banyak. Aku dikasih tontonan nonton nih film ini. Iya. Itu juga bagus. Saya kalau nggak salah ada film. Nanti ingetin ya, habis ini saya kopiin. Filmnya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kisah dia dari muda sampai akhirnya dia ikut memerangi Nabi, sampai akhirnya dia bersahadat menjadi sahabat Nabi. Dia menjadi sahabat Nabi yang paling berani gitu istilahnya. Nah, boleh ditonton itu. Iya, itu bagus. Ya. Film. Ada lagi misalnya interaksi dengan yang lain selain teman gitu. Selain teman. Misalnya lagi di luar mau sholat atau bagaimana ada? Belum ada. Kalau saya dulu ada teman baru masuk Islam, sholat sendiri di mall gitu kan, ditepok sama orang. Kenapa? Ya mau jadi makmum orangnya. Biar dia jadi imam. Iya. Ditepok sama orang. Dia begini tangannya. Begini Mas. Ya kayak gitu-gitu memang bisa terjadi ya. Mungkin nggak bisa dihindarin gitu lah. Bahkan bukan cuma muslim aja, bukan mualaf aja, muslim yang sudah dari lahir pun kadang-kadang juga nggak tahu gitu, bisa terjadi. Bahkan saya pernah ketemu bapak-bapak bilangnya muslim dari lahir tapi wudhu aja nggak tahu caranya gimana. Sampai yang begitu.
Ya memang memprihatinkan gitu ya. Di negara yang punya banyak kota besar tapi masih ada orang-orang seperti itu. Nah kita jangan sampai ketinggalan gitu. Ya. Kalau sholat tuh harus Harus apa? maksudnya bacaannya tuh kita harus pelajarin artinya juga kan Iya atau dong. gimana? Kalau kita baca apa ucapkan, kalau kita lebih udah tahu artinya, itu kita bisa lebih meresapi. Oh, Bener. Nanti juga apa ya? Gimana ya? Tahu loh gitu. Apa yang kita baca itu sebenarnya itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga nanti mungkin ada kayak semacam apa ya? Pesan. Bagaimana kita apa namanya? Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu nanti menerima sholat kita. Ya, terus juga ada bacaan-bacaan untuk salawat buat Nabi kita gitu. Itu kalau kita tahu artinya, wah keren, bener. aku pernah Kenapa? maksudnya kayak kan jadi aku nggak tahu kan maksudnya kayak aku kayak dalam hati aku artinya ya kan yang diucapin kan bahasa Arabnya cuman gak tahu kenapa tiba-tiba aku pikirin kayak aduh ini salah nggak ya kayak tiba-tiba kayak gitu kayak aku jadi ngerasanya bersalah karena nggak fokus untuk sholat jadi kayak ngerasa bersalah kayak kok aku malah baca artinya gitu jadi takutnya malah nanti yang diterima yang mana gitu aku sempat kepikiran gitu. Gini, ya wajar ya namanya manusia ketika melakukan gerakan-gerakan tersebut belum tentu pikirannya menyatu dengan gerakan. Tetapi ada sebuah ungkapan dari sahabat Nabi bahkan malah apa namanya menantunya sendiri Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kalau nggak salah begini, lebih baik sholat dengan pikiran kemana-mana daripada pikiran fokus tapi nggak sholat. Oh, ada Ada begitu ya. Biar bagaimanapun pikiran kita kalut bagaimanapun tetap sholat gitu. Ya, jadi walaupun pikiran kita kemana, makanya kalau kita sholat menjadi makmum kan enak ada yang mimpin, ya kan? Tapi kalau sholat sendiri kan kadang-kadang pikiran kemana-mana, tiba-tiba kita lupa nih rokaat keberapa nih tadi nih gitu kan. Kalau sampai kita mengalami kejadian seperti itu, kita mikirnya yang ini aja, yang apa namanya? Misalnya kita rokaat ke 3, terus kita nggak tahu nih, ini rokaat ketiga apa keempat gitu ya. Anggap aja yang keempat belum gitu. Oh jadi Ya, jadi tambahin aja. Oh mendingan tambahin. Nggak apa-apa. Sah. Oh sah. Oh. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa. Enggak, aku bertahu. Soalnya aku pernah salah di rakaat ketiga. Ya kan? Ragu. Ragu kan. Terus kayaknya salah pulang dari awal. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat rame-rame gitu. Makmum kan nggak bisa. Tapi kalau sholat sendiri, kalau mau ngulang dari awal nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu-ragu nih ketiga atau empat, udah mendingan tambah satu aja. Oh tambah satu ya? Nggak apa-apa. Gitu. Oh boleh. Boleh. Oh baru tahu. Boleh. Makanya sering-sering baca. Itu ada, masih diperbolehkan. Justru kalau kita kita tambah satu aja. Itu malah kalau nggak salah hadisnya itu merupakan kemenangan buat iblis yang goda kita. Oh. Makanya biasain sebelum sholat baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ketinggalan. Oh iya. Itu istilahnya apa namanya ya? Alat untuk supaya kita terjaga dari godaan setan. Oh, oke. Mungkin belum pernah baca kali sholat ya. Kalau yang itu, kalau nggak salah ada loh di buku ini. Kuliah. Baca lagi dah. YouTube. Ya. Apa namanya? Masih ada kan bukunya? Masih. Oh, iya. Masih. Asal ada kok di sini kok. Iya. Ini kan bacaan sholatnya. Ini kan ada artinya nih, ada huruf Arabnya, ada Latinnya. Terus nanti di sini kan ada ini ya, ada terjemahannya. Terjemahannya ada. Aku pernah. Nah, ini kan ada nih. Arab, Latin, terjemahan. Surat-surat pendeknya aja udah ada.
Gitu. Nah, yang makruh-makruh misal dalam sholat ini juga diperhatikan. Jadi kalau kita sholat sendiri, apa namanya? Jangan hanya dibaca dalam hati, bibir nggak bergerak ya. Oh, ya. Oke. Kita tetap bibir harus bergerak. Bibirnya harus bergerak. Walaupun suaranya lirih gitu. Tapi usahakan suara kita itu didengar oleh telinga kita sendiri. Iya, nah, itu. Gitu ya. Benar. Kok mau nanya? Kok kalau awal sholat sakit? Apa? Sakit apa? Kakinya enggak. Ya mungkin pertama-tama kaku gitu ya. Tapi udah berapa kali emang enggak? Yang sakit bagian mananya? Dengkul. Oh dengkul. Dengkul aku. Sama ini kali mata kaki ya? Mata kaki enggak, aku malah. Dengkulnya maksudnya sakit bagian depan? Iya. Mungkin tapi kan belum kebiasa sih. Berarti alasnya kurang tebel ya. Sajadahnya mungkin kurang tebel kali. Ketipisan kali. Tangan dulu nggak apa-apa. Oh pas berdiri. Pas sujud, tutup duluan. Tangan duluan. Oh. Boleh. Nah aku dari sujud ke berdiri kadang bunyi gitu, tek gitu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dicari yang ya. Yang tidak sampai sakit. Boleh kalau misalnya mau sujud, lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Oh itu bisa. Boleh. Yang nggak boleh jidat duluan. Oh, iyalah. Baru mikir. Iya waktu kita turun ya, tuh. Iya bener kan? Bener. Masa jidat duluan gimana caranya? Bener. Itu hanya masalah apa sih? Furu'iyah lah. Masalah kecil-kecil gitu. Aku bodoh. Kalau jidat duluan gimana dong caranya? Itu gak apa-apa, lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Kalau lutut sakit ya tangan dulu boleh. Jidat duluan. Baru sadar. Pelan-pelan. Pokoknya kan sholat kan sehari 5 kali. Itu yang wajib. Belum lagi nanti misalnya yang sunnah. 5 kali sehari kalau kita jalankan dengan rutin dan ikhlas, insya Allah tuh pasti cepat hafalnya. Pasti cepat. Sama. Apa? Aku boleh nanya, beneran? Ya boleh. Boleh. Apa sih namanya tuh? Karena habis sujud kan duduk apa? Duduk di antara dua sujud. Ya. Kakinya. Aku bingung karena ada 2 persepsi, ya kan? Yang benar tuh yang kalau ini yang dua-duanya gini atau yang satunya gini. Yang benar yang begini. Yang begini. Semua jari menghadap kiblat. Jari kaki maksudnya. Jari kaki ya. Jadi dilipat. Kalau misalnya posisi begini sakit atau belum biasa atau gimana, diginiin. Ini juga boleh. Gini. Iya, posisi kan begini. Harusnya kan gini kan. Yang kanan kan begini. Kalau sakit begini boleh. Gini. Oh. Cuman harusnya gini berarti. Iya. Kamu biasanya gimana? Nah, awal-awal aku dikasih tahu teman cewek aku, sahabat aku, kayak gini katanya kalau itu ya kan. Itu juga sebenarnya boleh aja. Tapi yang bener yang begini. Nah, ada yang ngomong katanya harus gini, jadi jarinya. Jadi kan habis itu kan sujud lagi, habis itu baru yang biasa gitu kan miring. Itu kan emang satunya gini, cuman yang ininya itu loh yang aku jadi mikir aku. Jangan kaget yang begitu-gituan. Memang nanti kalau misalnya kita melihat ada orang yang begitu, jangan buru salah atau enggak. Jangan istilahnya kayak gitu kan masih diperbolehkan lah. Oh, masih diperbolehkan berarti. Ya. Asal jangan kakinya selonjoran di depan. Iya. Gak boleh dong. Udah langsung laptop sekarang. Karena udah aku. Ya pokoknya sebenarnya nanti mudah lah. Nanti kalau udah terbiasa pasti mudah. Makanya awal-awal disarankan jadi makmum dulu. Kita memperhatikan dulu gerakan-gerakan orang. Walaupun kita belajar sendiri dengan buku, tapi kalau kita ngeliat praktek orang lebih cepat ya. Kalau yang contoh kan lebih cepat. Iya sih. Sama ketika Krisan ngajarin anak main biola kan ngasih contoh kan. Ya waktu itu aku bingung itu. Yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, jadi kayak bingung gitu. Nanti ada lagi kalau pas lagi tahiyatul, jarinya kan nunjuk. Nanti kalau ngeliat ada orang yang getar-getar atau goyang-goyang, nggak apa-apa. Oh itu sama aja. Sama, boleh aja. Oh. Iya. Oke. Jangan, kok begitu? Belajar baca dulu gitu. Tapi aku waktu awal-awal maksudnya merhatiin, aku kan apa?
aku waktu pokoknya setelah apa syahadat di sini kan diajak sama Sule. Maksudnya kayak coba itu yang ngajarin sholat. Keren ya itu ya. Tampang boleh begitu ya. Ternyata ustadz itu ya. Wah keren. Masya Allah. Terus kayak mau coba gak ke Istiqlal, dia bilang kayak gitu. Maksudnya kayak biar tahu dulu deh, nggak bisa kan waktu itu masih awal banget kan, jadi belum tahu bacaan, belum tahu ini gitu. Terus kayak saya coba ikut dulu aja, yang penting wudhu aja, wudhu bisa kan sambil baca deh gitu kan. Ya ikut, terus habis itu kan banyak perbedaan kan antara orang lain, jadi aku banyak nanya gitu. Ya kayak kok dia kayak gini, kenapa gitu. Jadi kayak terus kayak waktu awal itu sih sulitnya, maksudnya kayak ini aku harus, maksudnya buat diri aku harus ngambil yang mana gitu. Kayak karena pas ke masjid itu kan banyak yang kayak gini, banyak yang gimana gitu kan cara-caranya. Sebenarnya patokan ini sebenarnya cukup, udah sangat-sangat cukup sebenarnya. Ini kan yang paling standar dan paling banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Ini juga saya yakin juga pasti mengambil banyak dari mazhab Syafi'i. Ya kan? Jadi ikutin ini aja dulu, itu udah jadi istilahnya udah aman ya. Aman sebenarnya aman. Nanti kalau kita melihat perbedaan apa, kita mau kita belajar gitu loh. Mazhab ini gimana itu nanti kita bisa jelas. Berarti sholat juga beda-beda mazhab. Hanya gerakannya agak berbeda dikit ya. Contoh misalnya, ada yang ketika ini begini, tangannya di atas ya. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Oh iya, aku kasih tahu. Ada yang begini. Oh enggak itu. Iya, jadi enggak begini tapi begini ada. Nah, apakah salah semuanya? Katanya belum. Enggak, semuanya benar. Semuanya itu mungkin tinggal mengikuti mazhab yang mana gitu. Dan mazhab itu pribadi kita mau milih yang mana? Iya. Gitu. Tetapi mazhab-mazhab itu bukan berarti mereka inovasi, bukan berarti mereka bikin sendiri, enggak. Mereka juga semua ininya ajarannya juga kembali kepada Rasulullah gitu. Kan gini lah ya, Nabi kita kan istilahnya menerima wahyu usia 40 tahun. Beliau wafat usia 63 tahun. Berarti kan 23 tahun kan beliau diajari oleh Malaikat Jibril. Beliau juga yang mengajari umatnya kan. Sekarang namanya orang ngajarin, bahkan mungkin tiap hari, bahkan mungkin juga istilahnya ikut perang juga dan segala macam. Kan kondisi orang pasti beda-beda. Benar. Ada orang lagi fit, ngajarinnya wah pas gitu kan. Nanti badan lagi meriang-meriang, coba gimana? Beda lagi. Pasti beda. Ketika badan kita sakit, mau ruku aja berasa. Mau sujud juga pasti berasa. Coba kalau lagi pilek, sujud kan nggak enak banget gitu kan. Contoh gitu loh. Jadi ketika mungkin Nabi mengalami kondisi-kondisi tertentu yang melakukan gerakan yang sedikit berbeda dengan yang biasanya, itu kan semua diamati oleh sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat yang ini mengamati begini, yang ini mengamati kondisi lain, ini semuanya tercatat gitu. Dan ini sahih gitu loh misalnya. Sahabat-sahabat ini juga kan orang-orang yang alim, riwayatnya sahih masuk. Nah ini yang masuk ke dalam macam-macam berbeda. Cuman gitu aja sebenarnya. Jadi mungkin saja ya, kita kan hidup bukan pada zaman Nabi ya. Iya. Mungkin saja ada nggak kemungkinan ketika Nabi tangannya sedang begini, sedang kedinginan misalnya? Oh iya bisa. Bisa nggak? Atau mungkin sedang demam misalnya? Menggigil. Bisa nggak? Nah seperti itu aja. Jadi bukan berarti yang begini salah, yang benar begini. Jangan, kita harus paham dua-duanya ya. Ada perbedaan begitu ya kan, karena kondisi Nabi selama 23 tahun bisa saja mengalami kondisi yang berbeda-beda. Iya sih. Kan gitu. Semuanya berarti terpaku tetap pada Nabi. Iya. Jangan sampai. Ini masih terjadi ya di beberapa tempat ya di Indonesia ya. Khususnya di tempat-tempat yang mungkin agak pedalaman. Bukan, maksudnya yang jauh dari kota besar misalnya. Yang mana mereka hanya tahu sholat dan segala macam tentang Islam itu hanya tahunya dari gurunya saja. Oke. Saya pernah ke satu kampung di tempat Habib saya belajar. Di situ kan juga banyak, istilahnya ustadz kampung lah gitu. Oh iya. Ketika kita ngobrol-ngobrol, ketika masalah tadi gerakan beda-beda dikit, itu orang-orang situ masih melihat kalau gerakannya tidak sama dengan gerakan mereka. Bahkan nggak nanya itu mazhab apa, itu agama apa kata gitu. Oh ada yang kayak gitu. Sampai begitu. Ya, jadi karena mereka hanya tahu dari gurunya saja. Oke. Gitu. Ya mungkin ada yang harus
apa ya, luruskan atau bagaimana. Nah kita yang di kota gede kan tinggal buka Google gitu lah, gitu aja. Ya. Ada cerita lain mungkin? Cerita lain? Atau yang mungkin mau di sharing buat teman-teman apa? Apa ya? Apa Le? Selama jadi Muslim gitu. Jangan takut molot. Iya, jangan takut molot. Dulu berapa jam ya di sini ngobrol ya? Buka-bukaan Bible ya dulu ya? 5 jam apa ya? Jam 8 sampai jam setengah 2 gak sih? Iya, dulu kan lama juga terusan ya. Sampai buka-buka. Kok jahat nih kata gitu. Ada ayat tidak asli kata jahat nih kata gitu. Kok itu banyak banget. Aku panik tuh waktu. Lo kok panik? Enggak, kayak waktu dia upload sama Koran kayak aduh gimana nih. Kayak tapi ya udahlah gitu. Tapi gini kan kita tetap harus menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Benar. Ya, kan kita hanya melihat dokumen-dokumen. Kalau menurut kita yang begini bisa kita tidak bisa menerima, ya itu hak kita. Orang lain yang masih mau menerima itu juga hak mereka. Iya sih. Jadi kita tetap harus menghargai mereka. Apalagi orang tua masih beda keyakinan, nggak boleh sampai kurang ajar sama mamanya. Jangan. Justru kita harus bisa memamerkan akhlak Islam kepada orang tua kita yang masih beda. Bener dong? Bener dong pasti. Artinya deketin mamanya dengan cara yang paling baik. Kalau mamanya sampai marah atau gimana kan juga boleh membantah dengan cara yang paling lembut. Bener. Sama, aku mau nanya deh, boleh nggak? Emang pernah dengar kan aku kayak ketika anaknya Islam, Ya. terus mendoakan tapi ibunya masih berbeda agama itu doanya nyampe nggak sih? Ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Kalau masih hidup kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk istilahnya supaya ibu kita dapat hidayah boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi ketika orang tua kita sudah nggak ada, sudah meninggal, kita nggak boleh doain. Kenapa? Ya karena udah beda server. Oh, misalnya aku doa ke bapakku nih, misalnya minta misalnya pengampunan, itu nggak bisa berarti. Sejauh-jauhnya kita hanya boleh mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat. Oh rahmat. Ya itu aja. Paling mentok cuma itu. Tapi kita tidak boleh mendoakan apa istilahnya diselamatkan atau gimana, itu nggak boleh. Oh. Ya. Salah Kita hanya boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada orang tua kita. Oh. Itu aja. Itu kan haknya Allah. Hak sih. Hak prerogatif dia gitu. Tapi kita udah kasih tahu kalau orang tua kita sudah meninggal dengan dalam keadaan beda keyakinan, kita tidak boleh mendoakan untuk orang tua kita. Oh. Sampai begitu. Sedih nggak? Sedih. Saya juga sedih. Mama saya juga meninggal masih dalam keadaan kafir. Sedih. Tapi saya udah tanya kemana-mana. Udah baca kemana-mana. Ya memang nggak boleh gimana. Oh. Berarti kalau kayak gitu kita mau mendoakan orang tua kita yang udah meninggal, berarti cuman minta apa? Ya hanya minta rahmat dari Allah ya aja. Ya, udah itu aja. Udah sejauh itu aja. Kalau saya ya, kalau ada pendapat lain nggak apa-apa. Okay. Kalau yang bilang sama sekali nggak boleh, kita cuma minta Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita untuk menghormati orang tua kita. Iya sih. Tinggal sekarang bagaimana mama yang masih hidup ini harus bisa melihat akhlak Islam dari anaknya gitu. Tidak boleh maksa mamanya juga untuk masuk Islam. Boleh. Jangan. Tapi harus berbuat yang paling baik buat orang tuanya. Supaya artinya orang tuanya tidak terganggu dengan bedanya keyakinan dengan anak. Ya sih itu dulu sih pasti. Iya, itu PR paling berat itu sebenarnya. Itu berat itu guys. Benar ya? Guys. Berat tahu itu. Bawa ke sini. Siapa? Mama. Udah ngomong. Kalau nggak mau bawa kesini kita yang sono. Iya, kita ajak makan aja, ngobrol bareng, cuma ngobrol-ngobrol. Bukan kita mau mengaruhi enggak? Iya, paham. Ya siapa tahu mama ada pertanyaan nggak berani nanya gitu kan? Nah, aku pengen ngomong, cuman ibuku pasif soalnya. Pasif banget. Iya, masalah takutnya malah. Kalau yang kemarin aktif banget kemarin. Ya kan? Dia pasif banget dia. Tapi tadi dengar malah mau ngajak makan. Iya.
Boys. Ya nggak apa-apa ya, cuma makan aja. Tahu bertobat baru. Ya kalau kita kan cuma menyampaikan, walaupun hanya bener, satu ayat, tidak ada paksaan dalam Islam. Udah cuma sebatas itu aja. Iya. Justru kalau kita nggak menyampaikan, malah kita nanti ditanya, karena belum nggak nyampein gitu. Pengen ngajak ibu sih, maksudnya biar tahu kenapa. Yang penting cuma ngambil hatinya dulu, udah gitu. Iya kayak pengen Ya, itu. udah itu aja. Apa senengnya apa mama? Ya udah itu yang di ini. Aku Seneng beli ngopi, ayo ngopi. Gitu. Ngopi deh walaupun nggak bisa kopi. Mau ngopi ayo aku temenin deh. Asik. Nah itulah gitu. Oh tapi sekarang ngekos ya? Nggak serumah sama mama. Lagi ngekos. Tapi sering pulang. Sering pulang. Cuman maksudku nggak, masih ada rasa nggak enak sih sebenarnya kalau Ya. aku sholat di rumah sebenarnya. Jadi Ya kayak kalau di dalam kamar kan sebenarnya nggak kelihatan nggak apa-apa. nggak apa-apa sih. Cuman kayak kalau jadi kan karena baru-baru ini ngomong, jadi kayak sebelum ngomong kayaknya ngekos dulu deh. Masih awkward Masih gitu ya? takut gitu, Masih kaku gitu Iya, ya? masih kaku gitu kan. Terus kayak kalau misalnya mau denger YouTube tentang misalnya tentang cerita itu, kalau volumenya kegedean, kedengeran. Pakai earphone dong, pakai earphone. Kan ada earphone. Ada sih. Gimana ininya lah, caranya bagaimana supaya mama tuh bisa menerima dengan baik gitu. Iya, itu dulu sih. Yang penting bahwa membuat bagaimana mama masih merasa punya anak risan gitu. Nah itu, Ya udah sering-sering peluk dong. kita ajak nongkrong Apa aja. jangan-jangan nggak pernah meluk mamanya kali? Tidak. Oh, makanya coba sekali-sekali ya. Aku Minimal Ke mall aja. minimal cium tangan. Cium tangan masih, kita cium tangan masih. Peluk lah. Coba dipeluk gimana? Nanti pasti mamanya terenyuh lah pasti lah. Dicengin lah. Dijakin apa? Kayak anak kecil gitu. Iya, ada apaan tiba-tiba nih, pasti ada maunya gitu. Oh, ya maunya mau minta ditraktir gitu bilang aja. Traktir makan bisa kali. Contoh si Erik juga begitu sama mamanya dulu. Gitu. Jadi kan Setahun. setahun, butuh setahun tuh. Setahun setengah lah. Dipelototin terus. Akhirnya pakai pertama pakai brownies. Oh. Kedua brownies sama uang. Ada uangnya. Iya, ada uangnya. Terus ketiganya brownies lagi 300.000. Oh, Naik ya. Tiba-tiba, bawa makanan nggak? Asik. Nah, dari situ dekat ini. nanti kalau duitnya lagi nggak ada, omset turun. Enggak gitu kok. Oh enggak gitu ya. Gaji 13 nggak ada mah. Nah itu tinggal bagaimana Krisan Caranya. tahu kan, yang paling tahu kan Krisan. Kesukaan mamanya apa? Bener. Sukanya brownies, cariin brownies. Ya Gitu. belum nih. Setiap, Iya. Cariin brownies. Brownies dulu. tiap hari itu kak. Enggak. Oh, Oh brownies ya, bukan brondong ya maksudnya. Brownies coklat Amanda. spesifik. Wah, siapa tahu Amanda datang. Tinggal cari tahu lah apa yang suka, pasti tahu lah. Pasti Krisan tahu. apa yang suka. Tahu. Tapi kemarin minggu aku ajak kayak misalnya jalan-jalan, ngopi, nge-mall gitu kan. Buset, terus aku Ada perubahan raut muka? pas akhir-akhir ada untungnya. Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah saya menemani jalan Berapa jam? dari jam 5 sampai jam 11 baru pulang. Wih, itu mah shopping itu mah kalau jam 11 ya. Cuman kalau aku sama ibu kan emang suka bercandaan gitu kan. Terus aku bilang, anak cewek pulang jam segini kok gitu. Jadi aku bercandain biar makin cair gitu Oh kan. berarti sebenarnya Krisan sama mamanya tuh sebenarnya kalau suka bercanda gitu tuh sebenarnya boleh dikatakan dekat ya berarti ya. Deket sebenarnya deket. Jadi bercandaan gitu. Bercandaan anak gaul. Gitu. Iya. Oh. Bercandaan anak muda. Jadi aku kayak maksudnya nge-treatnya sih gitu sih biar Tapi makin jangan deket. sampai pakai kata gua lu ya. Ya enggak. Jangan. Enggak aman. Coba bercanda-bercandaan kayak gitu. Harus ada batasannya lah. Orang tua tetap orang yang harus kita Hormati pasti gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi pas sudah sering bercanda kayak gitu, makin lama makin cair. Udah lumayan lah sekarang. Waktu ke mall nggak nawarin mamanya, "Mah, mau beli apa mah?" gitu. Aku tawarin makan aja. Hah? Kira mau tawarin apa? Mah mau HP nggak mah? Gitu. Nanti ya. Nanti ya. Mah udah nyoba itu belum? Habis ya. Kamu dia nanti. Ya gua sama lupa loh. Ini ada barang baru nih. Belum keluar di toko ya, mohon maaf ya. Promo gitu. Ini namanya Jax. Cuman gua lupa singkatannya apa kemarin ya.
Jangan Jus, jus apalah itu. Jus Nation Amazing Experience kalau nggak Iya salah. ya, jus amazing experience. Ya benar ya. Nah, produk baru woy, dari Jus Nation. Kok jadi promosi? Jelas sudah kita juga. Gimana, ada cerita lagi nggak? Masa gitu doang? Apa? Nggak ada yang apa lucu atau gimana? Atau yang Lucunya bikin bingung atau apa? bingungnya sama lucu lebih ke teman-teman aja sih kalau aku, karena kayak kan banyak nongkrong, jadi banyak nongkrong sama temen kan, maksudnya nanya, terus habis itu temen lucunya kayak temen tiba-tiba ngegrumul gitu. Oh. kayak tiba-tiba kayak maksudnya tadi kita nongkrong biasa, kok keluar tuh semua tuh pengetahuan agamanya tuh keluar Tadinya enggak ya? Nggak ada. Tadinya nggak ada yang berani ngomong, begitu tahu udah masuk Islam baru keluar semua. Gitu. Keluar semua, San ini ya oke. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ya, server kan belum tentu apa namanya bisa langsung terima sekaligus gitu Iya. kan. Iya. Lebih banyak gitu sih. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Berarti kan teman-temannya pada care kalau gitu. Care, benar, ngasih tahu juga dari sini bagus. Sip. Lebih ke teman-temannya aja sih kalau aku. Berarti sekarang tinggal belajar gimana caranya sholat di rumah tanpa mamanya marah gitu ya. Nah betul. Bener kan? Betul. Gimana caranya? Ya itu maksudnya, iya cobain aja, cobain aja. Mah, lihat aku mau sholat. Sebenarnya aku pengen ini abang aku. Pengen jadi imam dong, Pen. Mau nggak ya? Ya jangan langsung ke situ lah, jangan satu. Justru kalau apa namanya kita cuma memberi contoh aja. Tentu kalau misalnya mamanya sampai marah, ya jangan dilawan dengan kasar. Misalnya tuh ditegur kok gimana kok? Kalau saya nih ya, kalau saya, lu ngapain sholat begini? Bilang aja, ya kan Kristen mau sholat seperti kayak Yesus sholat. Boleh dong? Benar. Kan di Bible juga Yesus sholatnya sujud. Iya benar. Nah, kira-kira pakai begitu kan boleh? Boleh. Dengan cara yang halus. Nah, dengan cara yang halus gitu. Ayo bareng. Boleh juga. Lama-lama juga biasanya jangan di situ sholatnya, di sini aja. Nah, gitu. Nanti lama-lama bisa begitu. Oh iya. Lama-lama bisa. Ada yang begitu soalnya. Oh ada. Ada, bahkan malah ada yang sampai ngebangunin anaknya untuk sholat, bangunin anaknya untuk sahur, puasa. Ada. Bisa tuh. Ibu kan bangun pagi. Iya. Siapa sih? San sholat subuh san. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Cobain hijab di rumah, mah enak deh bang pakai hijab. Adem ternyata gitu ya. Siapa tahu. Tapi Coba mah, iya. cobain aja. Wih, mah cakep loh mah gitu. Punos ya. Bonus. Daripada sama Paulus dikotakin gitu. Nah, no. Bacain ya 1 Korintus 11 ya, 56 ya. Suruh botak kalau nggak pakai kerudung. Gitu, nggak apa-apa. Ya nanti Ya. coba pelan-pelan sih. Aku mau Ya. coba pelan-pelan dulu. Ya lah. Selamat mencoba ya. Tapi jangan nggak pernah dicoba. Iya. Ya kalau reaksi mamanya cuman diem, itu artinya sebenarnya ya mungkin pasti menolak, tapi mungkin tidak berani mengekspresikan. Iya kayaknya takutnya. Ya tinggal bagaimana kita ngedeketinnya. Karena diem doang, beneran diem doang. Mama masih rajin gereja. Kalau kita lagi nongkrong sih nggak tahu besoknya. Oh gitu. Oh bisa begitu. Karena biasanya kita kan dari maksudnya biasanya siang sampai sore kan. Kan ibu biasanya kalau gereja Sabtu sore gitu. Tapi kayaknya biasanya Minggu pagi dia gereja gitu ganti. Kalau cuma sampai nganterin mama ke gereja itu nggak apa-apa. Asal jangan masuk ikut kebaktian. Oh yang mending Nganterin aja. Nganterin aja nanti aku pulang. Enggak, misalnya harus nunggu ya nggak apa-apa. Misalnya mama gereja, Kristen makan batagor boleh. Iya, biasanya banyak cemilan. Nah itu kan pasti banyak. Pasti banyak cemilan. Boleh. Banyak. Nggak Jadi, apa-apa. Aku numpang makan. Udah selesai tunggu mama pulang nganterin. Nganterin. Pokoknya bagaimana ininya lah ngambil hati Ambil hati tua. orang Yang tahu kan Kristen sendiri. Bener-bener. Ya. Oke, ada lagi ceritanya? Kayaknya udah deh. Udah. Kalau udah boleh dong kasih pesan dong buat penonton dong. Apa tuh? Ya buat penonton yang muslim, buat penonton juga yang belum muslim. Oke. Gimana pesannya? Apa ya? Kalau buat kalian yang ada niatan untuk jadi mualaf,
yakin aja dulu, yang penting mantepin dulu hatinya gitu, mantepin dulu hatinya. Bener sih, maksudnya kayak jangan karena orang lain gitu. Sebenarnya lebih poinnya ke situ, karena at the end kita bakal bakal bergantung pada diri sendiri kan. Jadi jangan karena orang lain, karena diri kita sendiri karena mau pindah. Jadi biar nanti ke depannya biar bisa berpangku pada kaki kita sendiri. Gitu. Bertanggung jawab diri sendiri. Buat teman-teman yang udah muslim dari lahir. Udah muslim dari lahir. Sebenarnya kita juga muslim dari lahir. Sebenarnya. Kan cuma dulu kita sempat dikafirin sama orang tua gitu. Ya, tapi maksudnya buat teman-teman yang dari kecil keluarga muslim. Gitu. Apa ya? Sebenarnya jangan capek untuk nyari tahu aja sih. Tetap belajar terus, tetap nyari tahu terus, karena baru segini baru aku new member aja ngerasa banyak banget gitu pelajaran. New member. Maksudnya new kid on the block. New kid on the block. Pelajarannya masih banyak yang harus ditahu. New kid. Nggak tahu ya. Oh iya, beda generasi ya. Kalau ini kan Gen Z ya. Kalau kita kolonial ya. beda ini ya, beda zaman ya. Enggak, kalau ini kan mungkin udah lewat terpelita. Kalau kita repelita 2 ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau masalah tauhid kita satu server, ya kan? Benar. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya Krisan atas kehadirannya, cerita-cerita pengalamannya sudah menjadi seorang muslim yang masih baru belajar gitu ya. Dan jangan pernah berhenti belajar. Orang Islam yang istilahnya dari lahir keluarga muslim pun sampai tua, sampai mati juga tetap harus terus belajar ya. Baik, juga buat para pemirsa, terima kasih banyak perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan dan candaan kita gitu ya hari ini ya, paling tidak bisa menjadi inspirasi dan penguat iman kita, membentengi akidah kita ya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata kami pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa di konten-konten selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Krisan ya. Makasih juga kok.